Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menyapa teman-teman, kebetulan ini pagi hari sebelum saya praktek di Sabtu hari. Saya ingin berbicara tentang apa yang mungkin selama ini kita perlu batasi. Ya, kita perlu batasi. Kalau kita bicara bersyukur, tentunya kita tidak membatasinya. Malah kita harus bersyukur senantiasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terima dengan ikhlas apa adanya. Ini adalah salah satu cara untuk membantu kita mengurangi kecemasan di otak kita. Jadi kembali saya ingin menguraikan bahwa kalau kita mempunyai persepsi negatif, ya, itu otak kita itu akan mengalami suatu perubahan dalam mekanismenya. Jadi misalnya pun kalau ada sesuatu kebahagiaan, teman-teman nih misalnya mendengar berita bahagia gitu ya dari seorang teman, kerabat, saudara, atau siapapun yang kita nggak kenal. Tapi kalau teman-teman mempersepsikan berita itu negatif, maka sama juga bohong. Di otak kita itu tidak ada istilah berita bahagia lagi. Tapi yang ada adalah persepsi teman-teman terkait dengan berita itu, yaitu berita negatif. Nah, sebenarnya kalau diperhatikan keadaan ini banyak dikaitkan seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya adalah bahwa otak itu dia akan merespon menjaga diri kita untuk tetap seimbang. Jadi dia akan berupaya lebih responsif terhadap berita-berita yang negatif. Karena sifatnya adalah otak kita itu untuk survive, untuk bertahan terhadap keadaan yang tidak seimbang. Jadi nggak heran nih kalau sekarang teman-teman pagi-pagi membuka WhatsApp grup atau membuka media sosial dan teman-teman itu langsung merespon terhadap berita-berita yang terkait dengan kematian orang akibat COVID, mortalitas atau peningkatan angka kesakitan, ya, morbiditas gara-gara COVID, ya. Jadi langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, udah langsung ya, jadi ada kekhawatiran tuh. Aduh, innalillahi lagi gitu ya beritanya nih. Gimana nih kondisi seperti ini yang bisa kita tangani bersama. Dan dalam hal ini sebenarnya yang bisa saya sarankan buat teman-teman adalah bagaimana cara mengubah persepsi negatif tersebut. Nah, gimana nih dok cara mengubahnya? Jadi gini, kita itu sebenarnya otak kita tuh seperti kloset atau lemari, ya, lemari dengan berbagai macam uh, isi, ya, ada baju warnanya juga warna-warni gitu ya. Dan kebanyakan dari kita memang demikian. Ya, jarang tuh dari kita tuh punya yang istilahnya tuh satu tone aja ya warnanya, satu jenis aja warnanya tuh nggak banyak lah, ada sih tapi nggak banyak ya. Kalau misalnya dari kebiasaan memang lebih senang dengan satu tone, itu boleh juga satu warna gitu. Jadi kan seolah-olah tuh pikiran itu selalu difokuskan hanya pada hal-hal yang satu gitu ya, yang positif atau bahkan sebaliknya negatif mulu gitu ya. Nah, tapi kebanyakan dari diri kita ini karena kita punya panca indera, maka otak kita itu akan menerima respon dari kelima panca indera kita. Ya, jadi akhirnya tuh semuanya tuh aduk-adukan gitu, campur aduk gitu di dalam pikiran kita. Nah, inilah perlunya declutter atau ngeberesin. Jadi kayak kita ngeberesin rumah gitu ya, ngeberesin pikiran kita juga demikian. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Maka daripada itu, kita perlu secara sadar dan sadar memilah-milah pikiran-pikiran itu. Istilahnya tuh baju-baju itu, lemari itu kalau kita bisa susun. Ini lemari yang bagian kiri mungkin buat baju yang udah lama, yang udah lebih dari 5 tahun kita punya. Yang udah dekil-dekil, yang udah blutuk kata orang sini bilang, atau udah lusuh. Ya, tapi masih enak dipakai katanya buat tidur. Oke, ya udah kita taruh di sini. Yang baru-baru beli mungkin di sebelah kanan. Ya, topi ataupun alat-alat tambahan, aksesoris itu di satu tempat khusus lagi supaya dia nggak nyampur. Tiba-tiba kita buka baju, oh kok ada ban pinggang. Tiba-tiba kita buka baju ada shawl gitu ya. Jadi nggak campur aduk gitu ya. Nah, ketika kita bisa mampu merapikan itu dengan baik, semuanya sesuai dengan list A, list B, list C segala macam,
maka selanjutnya kita bisa ngelihat itu secara lebih clear, lebih jelas kan? Oh, ternyata baju lusuh saya ada 10. Dan saya inget nih, ini dulu pernah beli di mana gitu. Terus baju baru saya ternyata banyak loh ya. Berarti saya nggak perlu nambah baju baru nih. Bayangin loh, masih ada 10 atau 12 lagi. Berarti setahun masih cukup. Karena 1 bulan mungkin 1 kali aja pakai baju baru. Nah, kalau kita melihat begitu, ternyata begitu banyaknya ya kondisi yang kita tahu bahwa waduh, ini ternyata kita sudah punya kelebihan nih ya. Jadi nggak mau lah nambah lagi, kita tutup dah cupboardnya. Nah, itu juga sebenarnya terkait dengan pikiran kita. Kalau kita merasakan bahwa pikiran itu seperti terus-terusan ada dan kita terus tambahin, penuh gitu pikiran kita lama-lama, sama kayak lemari kita juga penuh lama-lama ya. Nggak bisa lagi kita menampung, walaupun udah segede apapun. Satu kamar mungkin kita beli lemari untuk menaruh baju, kalau kita tambahin terus ya lama-lama penuh. Nah, apa yang perlu dilakukan? Selain merapikan, kita juga perlu membuang yang nggak perlu. Ya, kalau misalnya ada baju bekas yang sudah lusuh banget, ya udah kita buang gitu. Atau kalau misalnya Anda sayang, kan biasanya Anda suka mau sumbangin gitu ya. Walaupun saya sih nggak tega ya kalau mau nyumbangin kok yang jelek gitu ya. Kalau mau ya baju yang masih baru, bukan baru tapi baju yang mungkin baru 2-3 bulan pakai dan Anda udah nggak terlalu suka lagi pakai itu. Ya biasanya itu 3 bulan nggak dipakai, berarti itu baju nggak suka ya. Anda kasih ke orang ya, atau Anda jual. Kalau mau ya dijual, tapi kayaknya sih nggak lah, kasih ke orang aja ya. Nah, itu jadinya seperti itu juga pikiran kita. Jangan disimpan lama-lama. Makanya kalau ada teman-teman yang bilang, kalau saya bicara tentang trauma ini tuh, saya tuh sangat traumatik. Ini saya bilang trauma itu ya karena Anda simpan sendiri ya di dalam pikiran Anda. Ya kalau misalnya Anda mau lepasin trauma itu ya Anda lepas aja gitu. Nggak ada problem gitu sebenarnya. Tapi nggak bakalan benar-benar bisa lupa dong ya. Iya, ya karena namanya juga ingatan. Tapi negatif atau perspektif negatif terhadap peristiwa tersebut Anda yang atur gitu. Jadi bukan siapapun gitu. Jadi kembali ke tadi bahwa kita tuh perlu tahu banget gitu ya, merapikan pikiran kita. Kita tahu jadinya nanti kalau kita dalam proses misalnya meditasi ya sangat membantu. Saat kita diam, duduk, kemudian memperhatikan ya pikiran kita sendiri gitu saat itu. Jadi bukan meditasi yang buat penenangan ya. Kalau yang buat menenangkan kan kita fokus sama satu titik. Tapi kalau kita menyadari dengan peristiwa kondisi di otak kita, maka kita lama-lama ngerti, oh iya ya ada pikiran-pikiran seperti ini di dalam otak kita. Jadi demikian ya teman-teman ya, tips merapikan pikiran kita agar terhindar dari kecemasan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selalu ikhlas, sabar, dan sadar sebagai mantra kita bersama. Bersyukur, luar biasa. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.